Bab 477, kita akan berkembang. Nora berdiri terpaku di tempatnya, tak bisa mengeluarkan satu kata pun. Kemudian secara perlahan dia mengangkat kepalanya untuk memandang ke langit. Saat itu, Nora merasa hatinya sehampa langit yang ditatapnya. Tidak ada orang di sekitarnya yang bisa membantu Nora. Dia bahkan berpikir untuk menelpon Ace, tapi dia buru-buru menepis ide itu setelah memikirkan hubungannya dengan Sean. Dia sendirian. Tak ada yang bisa membantunya, dan kemampuannya pun terbatas. Nora tak punya pilihan lain selain menerima kenyataan. Nora tersenyum kecut sebelum menganggukkan kepalanya. Baik. Aku setuju. Nora bagai makan buah si malakama. Dihadapkan pada pilihan seperti itu, Nora tahu betul bahwa dia harus memilih keluarganya. Bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga Perkins. Nora tak punya pilihan selain melepaskan Sean. May mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari wajah Nora. Hati May terasa sakit melihat putrinya harus sedemikian menderita. Kamu tidak perlu bertindak se-ekstrem itu, Nora. Sean masih bisa hidup tanpa kita, dan kamu bisa menemuinya kapan saja. Jadi kenapa kamu begitu khawatir? Lakukan saja seperti yang diperintahkan oleh Nyonya Perkins. May melakukan yang terbaik untuk menghibur Nora. Tapi setelah sekian lama hidup di dunia ini, May tahu bahwa cinta pun tidak cukup untuk menjamin tersajinya makanan di atas meja. Orang miskin selalu berkabung untuk segala hal. Tentu, Nora mungkin menderita sekarang, tapi dia akan terus menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan bila dia memilih Hawk. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kelabunya masa depannya jika dia tetap bersama Sean. Kami semua membantunya. Pikir May. Ingram menghela napas, dan dia menatap Nora dengan rasa bersalah di matanya. Nora, keluarga Perkins tidak bisa terus jatuh seperti ini. Jadi kali ini aku mendukung nenekmu. Aku mengerti. Keluarga Perkins tidak akan pernah jatuh. Nora menyeka air mata dari matanya hingga kering, lalu kembali duduk. Dia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa besar mulai menguasai dirinya. Baiklah, kalau begitu. Ketika Sean datang nanti, kamu boleh menyuruhnya pergi. Sebelumnya dia pernah bilang kalau dia tidak akan pergi, bahkan bila kami mengusirnya. Dia hanya bersedia pergi bila kamu yang menyuruhnya pergi. Mari kita lihat apakah memang benar begitu, kata Kenneth. Aku yang harus melakukannya. Nora merasa menjadi semakin getir setelah mendengarnya. Nyonya Perkins mengangguk setuju. Benar. Hanya kamu yang bisa bicara dengannya. Baiklah. Aku yang akan melakukannya kalau begitu. Nora seolah sudah menerima takdirnya, dan kini berubah menjadi tunduk. Dia hanya seorang wanita yang tak berdaya untuk melawan begitu banyak orang. Jadi, satu-satunya cara Nora untuk melarikan diri adalah dengan berkompromi. Lagi pula Nora tahu bahwa tak ada gunanya tetap bersikap keras kepala. Jadi yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan cepat. Yang diinginkan Nora lebih dari apapun adalah untuk meninggalkan tempat itu. Fanny kemudian tersenyum. Dia melontarkan serangan pada Nora kapanpun dia bisa. Ya, ampun. Keluarga kita akan berkembang begitu Sean keluar. Kamu akan menjadi pahlawan. Padahal, kurasa Sean juga pantas menerima sedikit pujian. Haha. Nora perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap sepupunya. Kamu yakin keluarga kita akan berkembang begitu Sean keluar? Suara Nora selembut bulu. Tentu saja, aku yakin. Sudah 2 tahun sekarang. Apa kamu tahu bagaimana Sean telah mengubah keluarga kita menjadi bahan tertawaan? Dia mungkin telah mendapatkan kembali kewarasannya.
Tapi dia malah berkumpul dengan para begundal dan menyinggung seorang karyawan senior di grup Acton. Kita pasti sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Acton berabad-abad lalu jika bukan karena dia. Fanny bersedekap sambil tersenyum licik. Mungkin dia sesekali melakukan kesalahan, tapi aku bisa menjamin bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang keji. Kamu pikir keluarga kita akan berkembang setelah dia pergi, kan? Baik, jadi berhentilah bicara, kata Nora tenang. Namun, sikap Nora membuat Fanny kesal. Saat tumbuh dewasa, Nora lebih baik dari Fanny dalam segala aspek, baik dari segi akademis maupun penampilan. Kemampuan kerja Fanny tak mampu menyamai kinerja Nora setelah dewasa. Dan yang semakin memperburuk keadaan adalah fakta bahwa Hawk menyukai Nora, bukan Fanny. Kekesalan selama bertahun-tahun telah menumpuk di dalam hati Fanny dan hampir saja mendidih. Sikap Nora adalah ujung dari serentetan hal yang membuat Fanny sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku berhenti bicara? Aku tidak akan berhenti bicara. Kamu menganggap tunanganmu yang pincang itu sebagai harta karun, tapi dia hanyalah kotoran di mata keluarga Perkins. Aku akan memberimu pelajaran hari ini yang tidak akan pernah kamu lupakan. Fanny menggebrak meja dan berdiri sambil menunjukkan jarinya pada Nora. Orang-orang di sekitar Fanny ingin menghentikannya, tapi Fanny histeris dan tak ada yang bisa menenangkannya. Bab 478, menerima kenyataan. Fanny merasakan kebenciannya mendidih, dan dia membiarkan semua itu berkumpul menjadi kata-kata beracun. Keluarga Perkins adalah keluarga terkenal di kota Riverfall, dan hubungan kita dengan si cacat itu telah merusak reputasi keluarga ini. Sudah berapa banyak orang yang telah mengejek kita dalam 2 tahun terakhir. Apapun yang kamu katakan, kamu mewakili keluarga Perkins, Nora. Kenapa kamu berpegang pada si cacat itu? Kamu mungkin tidak tahu malu, tapi tidak demikian dengan keluarga ini. Teriak Fanny. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan berteriak. Fanny, hentikan omong kosongmu. Apakah yang kukatakan hanya omong kosong? Nenek tahu betul bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah sikap Nora. Dia bertanya, bagaimana aku bisa yakin keluarga kita akan berkembang begitu Sean keluar? Kenapa kamu tanyakan itu, Nora? Apa kamu benar-benar berpikir keluarga kita akan semakin turun begitu Sean pergi? Fanny mencibir, dan suaranya yang keras tak tergoyahkan. Ucapanmu tidak salah. Yates berdiri dan menambahkan. Keluarga kita akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Acton 2 hari setelah Sean pergi. Keluarga kita akan kembali seperti dulu dalam waktu kurang dari sebulan. Yates dan Fanny berada di pihak yang sama, dan semua orang di keluarga itu pun mengangguk. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan Nora. Ace sudah memberitahu mereka segala hal yang perlu mereka dengar, dan Ace berjanji akan menyusun kontrak setelah kepergian Sean. Karena itu, kepergian Sean adalah langkah pertama dan paling krusial menuju kesuksesan keluarga Perkins. Nora, apa yang dikatakan Fanny mungkin sedikit kasar, tapi memang begitu kenyataannya. Keluarga kita hanya akan bisa berkembang dengan kepergian Sean, dan aku percaya itu. Nyonya Perkins berkomentar. Aku tahu, Nek. Aku tak perlu berkata apa-apa lagi sekarang. Nora kemudian mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, mengamati wajah para anggota keluarganya. Mulai dari seringai dingin Yates hingga mata Fanny yang penuh kebencian dan ejekan, semua orang memiliki tingkat keceriaan yang berbeda-beda dalam ekspresi mereka. Mata Nora akhirnya tertuju pada Nyonya Perkins, yang ekspresinya menunjukkan tekad tak tergoyahkan yang Nyonya Perkins rasakan. Oh, Sean. Kuharap kamu ada di sini untuk melihat ekspresi wajah semua orang. Kuharap suatu hari nanti kamu akan mencapai kejayaan dan membuat mereka semua menyesali keputusan mereka.
Biarkan mereka tahu bahwa mereka telah begitu meremehkanmu. Nora menundukkan kepalanya dan melafalkan kata-kata manis dari hatinya. Namun, semua itu terasa pahit di lidahnya. Harapan serta keinginannya hanya menjadi keinginan yang tak terpenuhi. Semua berbeda dari kenyataan. Kenyataannya adalah Sean hanyalah seorang pria cacat dengan gaji kecil dan latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja di kota Riverfall. Sean bahkan tak punya kerabat di kota ini. Mungkin sikapnya yang merendahkan Lamont dan yang lainnya karena dia punya sejumlah uang. Itulah kenyataan pahit yang menurut Nora harus dihadapinya. Bagian yang menyedihkan adalah fakta bahwa Nora harus menghadapinya sendirian. Segera, suara mesin mobil mencapai depan pintu rumah Nyonya Perkins, dan Thomas mendorong Sean hingga sampai ke pintu. Yates terkekeh sembari menatap Sean dengan jijik. Haha! Bila aku tak tahu kebenarannya, maka pasti aku akan menduga bahwa Sean adalah orang penting. Dia bahkan punya supir. Sean tidak bisa menyetir, jadi... Nora ingin membela Sean, tapi dia membungkam bibirnya sebelum sempat mengatakan apa-apa lagi. Dalam menghadapi penghinaan tak berujung dari keluarga Perkins pada Sean, Nora tahu bahwa takkan ada penjelasan yang bisa mengubah pikiran mereka, dan mereka takkan peduli atau mempercayainya. Sean, kami di sini untuk membicarakan urusan keluarga. Nyonya Perkins tampak bersemangat saat menatap Sean, dia mengerutkan kening saat melakukannya. Atmosfer di dalam rumah berubah saat Sean melangkah masuk, dan dia menyadari ada yang aneh. Tatapan mata Yates itu lebih jahat dari biasanya. Batin Sean. Thomas, tunggu aku di mobil. Thomas mengangguk dan menutup pintu, lalu menunggu di luar. Sean menoleh dan menatap keluarga Perkins saat pintu tertutup. Mata Sean dingin dan ekspresi wajahnya tenang. Yates dan semua orang melihat tatapan mata Sean dan menganggap Sean tahu apa yang tengah terjadi. Nora, aku punya sesuatu untukmu. Sean menggeleng setelah sempat ragu, kemudian terkekeh. Oh, baiklah. Sekalian saja aku membuat klarifikasi karena semua anggota keluarga Perkins ada di sini. Pikirnya. Setelah menandatangani kontrak yang dibawa oleh Sean, takkan ada yang berani memperlakukan Nora dengan buruk. Bahkan Nyonya Perkins takkan berani mengatakan ucapan yang merendahkan Nora lagi. Fanny tersenyum, dan sekilas matanya menunjukkan penghinaan pada Sean. Ada sesuatu yang ingin kamu berikan. Kalau begitu, kamu harus menunggu. Ada hal krusial yang kami ingin kamu lakukan. Sean tidak tahu apa maksud Fanny, tapi dia sudah terbiasa dengan sifat dingin keluarga Perkins, jadi dia tidak memedulikannya. Sean memutar kursi rodanya untuk mendengar. Fanny tersenyum, dan sekilas matanya menunjukkan penghinaan pada Sean. Ada sesuatu yang ingin kamu berikan. Kalau begitu, kamu harus menunggu. Ada hal krusial yang kami ingin kamu lakukan. Sean tidak tahu apa maksud Fanny, tapi dia sudah terbiasa dengan sifat dingin keluarga Perkins, jadi dia tidak memedulikannya. Sean memutar kursi rodanya untuk mendekati Nora. Sean, ada hal penting yang perlu kukatakan padamu. Nora menundukkan kepalanya dan terdiam selama beberapa detik, tapi dia mengangkat kepalanya setelah mengumpulkan keberanian untuk melakukan kontak mata dengan Sean. Oh, kebetulan sekali. Aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sean terkekeh dan mengangguk sebelum membuka tas kerja di tangannya. Bab 479. Hati itu buta. Aku yang akan bicara terlebih dulu, kata Nora setelah jeda sejenak. Dia menggertakkan giginya sekarang. Sean mengangguk dan perlahan menarik dokumen dari tas kerjanya. Baiklah. Silakan. Namun, semua orang tidak menyadari Sean melakukannya,
Fokus mereka berada di tempat lain. Perlahan Nora mengangkat kepalanya menatap pria yang dicintainya. Aku pikir kamu harus meninggalkan keluarga Perkins. Atmosfer yang mencekam terasa tenang setelah itu. Seluruh anggota keluarga Perkins berusaha keras untuk menutupi kegembiraan mereka yang tiada tara dan sama sekali tak membuat suara. Mereka akhirnya berhasil mengusir Sean setelah 2 tahun lamanya. Sean membeku saat mendengarnya. Tangannya yang memegang kontrak berhenti di udara juga. Senyum di wajah Sean perlahan menghilang dan sudut bibirnya melengkung ke bawah. Apa yang kamu katakan? Nora menghirup napas dalam-dalam. Seolah tindakan untuk mengungkapkan kebenarannya pada Sean itu telah menggerogotinya. Aku mengatakan bahwa kamu harus meninggalkan keluarga Perkins. Kali ini, suara Nora lebih keras, dan Sean memahaminya dengan cepat. Sebagian besar anggota keluarga Perkins tersenyum lebar. Sedangkan Sean tampak linglung dan perlahan menyelipkan kontrak itu kembali ke dalam tas kerjanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat keluarga Perkins. Matanya memindai wajah para anggota keluarga Nora. Apa yang telah mereka lakukan dan katakan padamu? Reaksi pertama Sean adalah mencurigai keluarga Perkins. Tidak ada yang melakukan atau mengatakan apapun pada aku. Kami semua berpikir kamu mampu menjaga dirimu sendiri sekarang, jadi kamu tak perlu tinggal bersama kami lagi. Kata Nora dengan tegas. Sean menatap mata Nora dan melihat tekad yang bulat. Sudah kukatakan kepadamu sebelumnya, bukan? Aku tinggal di keluarga Perkins demi dirimu. Aku ingin tinggal bersamamu dan menebus waktu 2 tahun yang telah kamu habiskan untuk merawatku. Mata Sean dan Nora tidak pernah lepas dari wajah masing-masing, tapi suara Sean terdengar lebih tegas dari Nora. Aku tidak ingin kamu membalas kebaikanku. Aku juga tidak membutuhkanmu untuk melindungiku. Aku merawatmu selama 2 tahun karena kewajiban, dan setelah aku menyadarinya, aku memutuskan bahwa sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan rumahku. Nora merasakan kepalanya berputar saat bicara. Sean sedikit melebarkan matanya, dan dia berusaha menatap jauh ke dalam jiwa Nora. Dia tidak percaya Nora akan mengatakan hal seperti itu padanya. Namun, keseriusan di mata Nora berpadu dengan ketegasan suaranya cukup bagi Sean untuk mengetahui bahwa Nora tidak bercanda. Sean tidak bisa tetap tenang jika menyangkut Nora, dan dia merasakan ketenangannya perlahan hancur berantakan. Yates tersenyum kejam pada Sean. Kenapa kamu masih ada di sini, Sean? Bukankah kamu hanya mengatakan bahwa Nora lah alasan mengapa kamu tetap bertahan bersama kami? Kenapa kamu tidak segera pergi seperti keinginan Nora? Kata-kata Yates seolah memental dari Sean. Dia mengabaikan Yates dan seolah tak mendengar ucapannya. Mata Sean hanya tertuju pada Nora. Sean memandang dengan tajam, dan hanya Nora yang bisa dilihatnya saat ini. Kalian semua dari keluarga Perkins itu buta, dan hati kalian kejam. Teriak Thomas yang terus diam di luar pintu. Dia kemudian menghela napas sebelum mengeluarkan ponselnya. Meski Scott telah memberitahu Thomas bahwa dia hanya perlu menjadi supir Sean dan tak perlu melaporkan semuanya padanya, Thomas merasa harus melaporkan masalah ini pada Scott. Sean tak pernah memutuskan kontak mata dengan Nora, dan perlahan dia mengangkat kepalanya. Izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apa kamu yang membuat keputusan ini sendiri? Atau apakah ada seseorang memaksamu? Katakan padaku, dan aku akan membuat monster manapun yang melakukan ini padamu membayarnya. Yates maju 1 langkah ke arah Sean dan menunjuknya. Memangnya kamu pikir kamu siapa, Sean? Ini adalah lelucon yang sangat lucu. Apakah kamu ingin membuat seseorang membayar? Aku... Tutup mulut terkutukmu itu. Raung Sean pada Yates.
Sean tidak menyembunyikan aura membunuhnya, dan aura itu meledak seperti letusan gunung berapi. Pengalaman Sean selama bertahun-tahun di medan perang kini memuncak dan semakin melonjak liar. Aura yang dipancarkan oleh Sean setajam pisau, dan sengatan listrik di matanya bisa mengejutkan siapapun. Yates merasakan tubuhnya bergetar saat ketakutan utama menguasai dirinya, karena itu dia menutup mulutnya. Yates tak lagi berani mengeluarkan satu kata pun. Sean menarik kembali tatapannya dari Yates yang ketakutan untuk melihat Nora. "Jujur saja padaku, Nora." Sean bisa menebak bahwa keluarga Nora lah alasan dibalik keputusannya merekalah yang ingin mengusirnya. Namun, Sean bingung karena dia baru saja berurusan dengan Ace, dan dia pikir keluarga Perkins perlu mengetahui kebenarannya sekarang. Jadi, tak ada alasan bagi mereka untuk mengusirnya karena grup Acton. Bab 480, mobil mewah yang berlimpah. Sean benar-benar tak bisa mempercayainya. "Tidak ada yang memaksaku melakukan ini. Aku hanya merasa bosan dengan hidupku. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hari-hariku dengan pria cacat," teriak Nora yang melangkah maju pada Sean. Sean membelalakan matanya karena terkejut dan senyum pahit muncul di bibirnya. Tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang membara di dalam hatinya. Sean mengangguk. "Aku mengerti. Kamu mengerti, bukan? Jadi pergilah. Mulai sekarang dan seterusnya, keluargaku tidak berutang apapun padamu, begitupun sebaliknya." Mata Nora terbelalak dan hatinya terasa sakit, sama seperti Sean, meski dia berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Nora lalu melepas cincin berlian yang melingkar di jarinya dan melemparkannya pada Sean. Sean menangkap cincin itu dan meliriknya penuh arti. Hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping. Sean sudah tinggal bersama keluarga Perkins begitu lama, tapi dia tidak pernah merasakan apapun tiap kali mereka melakukan sesuatu padanya. Dia juga tidak merasa sakit hati saat mereka mengejeknya. Sean merasa bisa memikulnya selama ada Nora di sisinya. Namun, Sean merasa seperti sedang mengalami siksaan saat Nora meludahkan racun ke wajahnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan rasa sakitnya dan menatap Nora. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, Nora. Apa kamu benar-benar akan mengusirku?" Nora mengatupkan rahangnya dan menatap Sean. Secara emosional, dia merasa sangat kesakitan sehingga dia merasa akan jatuh pingsan. Nora ingin mengatakan sesuatu saat itu, tapi tak ada kata-kata yang keluar dari bibir merahnya. Nyonya Perkins dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka yang ingin bicara mewakili Nora. "Kenapa kamu malah memperpanjang hal yang tak terhindarkan ini? Apa kamu pikir kamu adalah harta karun? Yang benar saja. Keluarga Perkins akan pulih begitu kamu pergi. Itu adalah hal yang patut dirayakan." Fanny berkata dengan dingin. Wajahnya berkerut untuk menunjukkan rasa jijiknya pada Sean. Sean menganggap Fanny tak ada di sana. Dia bahkan tidak bereaksi dengan ucapannya. Hanya Nora satu-satunya orang yang ucapannya akan didengarkannya. "Kamu hanya akan menyeret kami ke bawah." Setelah menghirup napas dalam-dalam, Nora tersedak, lalu dia menatap Sean. "Keluarga Perkins akan berkembang begitu kamu pergi." Sean perlahan bersandar ke kursi rodanya sambil tersenyum pahit. "Baiklah. Aku menghabiskan masa mudaku di medan perang, dan orang-orang menghormatiku sebagai pahlawan meskipun saat itu usiaku baru 15 tahun. Kakekmu, Tuan Perkins, telah memohon berkali-kali kepada ayah angkatku untuk menikah dengan anggota keluarga Perkins. Ayah angkatku terkesan dengan banyak prestasi Tuan Perkins dan menyetujuinya. Ayahku hanya sedikit tahu bahwa keturunan Tuan Perkins adalah individu yang luar biasa dengan banyak warisan.
kalian semua memohon kehadiranku saat aku secemerlang bintang yang paling terang di langit malam, dan saat aku mencapai titik terendah, orang-orang yang memperlakukanku dengan paling buruk adalah kalian semua. Suara tenang Sean memantul dari dinding. Setelah itu, keheningan memenuhi ruangan. Entah mengapa, tak ada satupun anggota keluarga Perkins yang bisa membantah perkataan Sean. Aku akan mengingat kebaikan yang diberikan keluarga Perkins padaku dengan mengizinkanku masuk. Namun, aku tidak akan pernah melupakan penghinaan yang kalian semua berikan padaku. Bila keluhannya seimbang, maka aku akan menganggapnya adil. Mulai sekarang, aku tidak berutang apapun pada keluarga Perkins, begitupun sebaliknya. Aku hanya bisa berharap kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Sean lalu melihat Nora untuk terakhir kalinya sebelum memutar kursi rodanya. Sean sudah siap pergi sekarang. Namun Yates memutuskan bahwa dia masih belum puas menghina Sean. Omong kosong! Apa kamu tidak malu dengan dirimu sendiri? Berhenti mengungkit bagaimana kamu dulu adalah tentara yang hebat karena kamu sudah tidak seperti itu lagi. Kamu hanyalah orang cacat. Kami akan bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Acton begitu kamu keluar. Jadi kenapa kami harus menyesal membuatmu pergi hari ini? Sean terhenti sebelum perlahan mengambil sebuah dokumen dari tas kerjanya. Asal kamu tahu saja, tadinya aku akan memberi keluargamu hadiah hari ini, tapi kurasa aku tidak perlu melakukannya lagi. Sean lalu meraih dua ujung kontrak dan merobeknya menjadi dua. Namun, Sean tidak berhenti di situ. Dia terus merobek kontrak sampai yang tersisa hanyalah pita kertas, dan serpihan kertas itu terbang dari telapak tangannya seolah dihembus ajin sepoi-sepoi seperti kelopak bunga. Enyah! Pergi dari sini sekarang! Yates melangkah maju dan melakukan yang terbaik untuk mengintimidasi Sean. Brak! Pada saat itu, seseorang menendang pintu utama hingga terbuka. Dengan segera, dua tim pengawal berpakaian hitam berkerumun di dalam rumah, mengejutkan semua anggota keluarga Perkins. Semua orang terpaku pada orang-orang berpakaian hitam itu, tapi mereka semakin tercengang saat melihat pemandangan di luar. Ada beberapa mobil berjajar di luar rumah Nyonya Perkins. Semuanya adalah mobil mewah, dan Rolls-Royce yang berada di bagian depan mobil menarik perhatian mereka. Bagian depan mobil menghadap ke arah gerbang utama rumah itu. Orang-orang yang berdiri di depan mobil saja sudah cukup untuk membuat mereka pingsan. Ada Scott dari perusahaan Lemont Medicine, dan di sampingnya ada Hamlin, kepala distrik pemerintahan Dale. Ada juga Barnabas, kepala distrik pemerintahan Kill. Timothy juga hadir, dia adalah salah satu pria paling berpengaruh di kota Riverfall. Selain mereka, beberapa pria paruh baya berpakaian rapi berdiri dengan tenang, sedang menunggu seseorang. Yang baik dan yang buruk muncul di depan pintu Nyonya Perkins, menarik perhatian dengan kemewahan mereka. Bab 481, berhenti bicara. Semua anggota keluarga Perkins tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa para orang penting ini berkumpul di depan rumah Nyonya Perkins? Mereka tidak akan muncul kecuali ada sesuatu yang memang harus mereka lakukan. Itu sudah pasti. Namun, semua orang yang berkumpul di depan pintu itu tampak luar biasa dengan cara mereka sendiri. Jadi mereka pasti ada di sana untuk sesuatu yang penting. Apa? Keluarga yang begitu kejam sekaligus menggelikan bagi Sean itu tercengang. Sean hanya mengernyit melihat pemandangan itu dan menatap Thomas. Aku tidak memanggil mereka, jadi pasti Thomas yang melakukannya. Pikir Sean. Benar saja, pipi Thomas memerah dan dia hanya bisa menatap lantai. Sean membuang muka dan menggeleng, mengerti bahwa Thomas tidak bermaksud jahat. Karena itu Sean tidak akan menyalahkan Thomas. Tuan Lemont, apa itu kamu? Aku tidak tahu mengapa kalian semua berkumpul di sini hari ini. Ada masalah apa? Apakah kamu ingin masuk untuk minum?
Tanya Nyonya Perkins. Nyonya Perkins adalah kepala keluarga Perkins sekarang, jadi dia tahu dia harus mewakili keluarga dengan baik. Nyonya Perkins ingin mengandalkan Kenneth untuk menyambut para tamunya, tapi pria itu terlalu tercengang untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, Nyonya Perkins memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Scott perlahan melangkah maju, dan orang-orang lain di sekitarnya mengikuti. Tak perlu. Kehadiran kami di sini hari ini hanya untuk satu hal. Scott berhenti sejenak untuk melihat keluarga Perkins sebelum melanjutkan ucapan. Kudengar keluarga Perkins tidak menyambut Tuan Lane dengan baik. Bila itu masalahnya, maka aku akan datang untuk menjemput Tuan Lane sebelum dia pergi. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat semua orang di keluarga Perkins terkesiap. Nyonya Perkins tercengang mendengarnya, begitu pula dengan May. Nora melebarkan matanya yang bulat mirip mata rusa, membuat keterkejutannya tampak jelas. Yates, Fanny, dan semua orang begitu terkejut hingga seolah rahang mereka hendak jatuh ke lantai. Selama beberapa saat, tidak ada apa-apa selain keheningan yang memekakan telinga. Ada hampir 100 orang di kediaman Perkins. Namun, suasana sangat sunyi sehingga siapapun bisa mendengar bunyi tikus mencicit. Scott dan yang lainnya ke sini untuk menjemput Sean? Bagaimana bisa? Keluarga Perkins bertanya-tanya. Orang-orang seperti Scott adalah tokoh yang dikenal di kota Riverfall. Bahkan keluarga Perkins harus bersikap rendah hati ketika dihadapan dengan orang-orang penting seperti itu. Mereka semua harus menyembunyikan kelancangan mereka dan bersikap sopan. Sean, sosok yang dianggap pecundang oleh keluarga Perkins dan hendak mereka buang, menerima salam terhormat dari orang penting seperti Scott. Tentu sangat meremehkan bila mengatakan bahwa keluarga Perkins terkejut, lebih tepatnya mereka tercengang. Yates adalah orang pertama yang bereaksi, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Mendengar suara napas Yates, semua orang di keluarga Perkins mengalihkan perhatian mereka pada Sean. Mereka tidak percaya. Sean tampak tenang. Dia benar-benar menunjukkan ketenangan. Seolah segala hal yang dilakukannya telah disia-siakan. Seluruh anggota keluarga Perkins bodoh. Tak satu pun dari mereka mengira hal seperti itu akan terjadi. Scott berjalan ke arah Sean dan tersenyum padanya tanpa memedulikan keluarga Perkins. Apakah Anda siap untuk pergi sekarang, Tuan Lane? Saya sudah memesan meja di Hotel Lakeside agar Anda bisa menyegarkan diri. Anda sudah banyak menderita. Kata-kata Scott menggema di benak keluarga Perkins. Mengapa sepertinya Scott mencoba untuk menohok mereka? Apa Scott mencoba mengatakan bahwa Sean menderita di tangan kita? Bukankah itu berarti kitalah yang menganiaya Sean dan bukan sebaliknya? Keluarga Perkins bertanya-tanya. Permisi, Tuan Lamont. Jika memang ada yang perlu dibahas, kenapa kamu tidak duduk dulu dan membicarakan? Nyonya Perkins hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi Scott melambaikan tangannya untuk membungkamnya. Tak perlu. Mengapa aku harus bicara dengan kalian semua, sementara tak seorang pun dari kalian yang tampaknya benar-benar mendengarkan ucapanku? Seharusnya aku tidak membuang waktuku untukmu saat itu. Ada sedikit ejekan dalam nada bicara Scott. Sean tidak berkata apa-apa, dia membiarkan Scott untuk berurusan dengan keluarga Perkins. Saat itu, apa maksudmu? Nyonya Perkins kebingungan. Scott menatap wanita tua itu dengan pandangan dingin. Aku datang ke rumahmu dan memberitahumu bahwa kerjasama antara keluargamu dan perusahaan Lamont Medicine itu terjadi karena Tuan Lane. Apa kamu pernah mengingat kata-kataku? Ucapan Scott membuat Nyonya Perkins terkejut. Nora melebarkan matanya dan menatap Sean. Segera setelah itu, dia berbalik untuk melihat keluarganya, yang mengalihkan pandangan mereka darinya.
Beberapa dengan hati-hati saling memandang pada satu sama lain, sementara yang lain hanya menatap lantai. Tidak ada yang memberitahu Nora tentang itu, jadi dia mengabaikan kebenaran di balik kerja sama perusahaan Lamont Medicine dengan keluarga Perkins. Kebenarannya akhirnya terungkap.